Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait, bagaimana kita mendesain suatu line produksi. Jadi, dalam kita mendesain suatu line produksi ada hal-hal yang mana harus diperhatikan dan dipertimbangkan sehingga terbentuknya atau, terwujudnya suatu line yang produktif, yang efisien. Di sini mau efisien tersebut, mau dari secara waktu, lalu secara, output juga, lebih maksimal. Nah, hal yang pertama adalah dalam membangun suatu line produksi. Line produksi itu biasanya digambar dengan suatu aliran, diagram aliran. Jadi, bisa kita bayangkan suatu, urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari proses satu ini kita turunkan. Jadi dalam suatu, produksi suatu produk kita ambil contoh, eee, kayak biskuit Kongwan, kaleng biskuit Kongwan. Nah, dari proses urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini kan, mulai dari raw material, hal yang pertama adalah proses cutting. Nah, cutting ini kan membutuhkan mesin. Apakah, semua proses itu membutuhkan mesin? Tergantung dari kebutuhan. Apakah, proses-proses tersebut bisa digunakan mesin atau justru melibatkan dengan manusia. Kalau proses cutting biasanya kan kita, pure menggunakan alat, atau mesin otomatis sehingga terpotong dengan, ukuran yang kita mau. Lalu dialirkan, ke proses pembentukan, atau bending bahasanya, menjadi segi empat. Lanjutkan lagi nanti assembling antara tutup, body, terus, tutup bawah, dilanjutkan lagi ke proses keempat yaitu proses QC, lalu dilanjutkan lagi proses packing. Nah, dari semua rangkaian itu, hal yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kita, menentukan alat yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan ini, sebenarnya poin pertimbangannya adalah pertama hasilnya seperti apa, terus nilai investasinya sebesar apa. Jadi apakah benar-benar bisa kita, gunakan, yang kedua tepat fungsi, tepat guna, seperti itu. Nah, proses-proses yang melibatkan manusia ini adalah hal-hal yang, harus lebih, kita teliti. Kenapa? Karena dalam setiap, proses yang melibatkan manusia pasti ada, hal-hal yang, diperhatikan seperti paling gampangnya ada human error, terus ada hal-hal gerakan-gerakan yang tidak efisien, gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Nah, dari proses-proses tersebut, kita lihat mana yang memiliki nilai tambah. Nilai tambah itu sama dengan, ada outputnya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, itu ada hasilnya, hasil secara konkret terhadap produk. Tapi, umpamanya kita, tadi melakukan penekukan dari, material yang rata, terus kita tekuk menjadi sebuah bentuk. Nah, itu kan, output-nya adalah ya perubahan terhadap produk tersebut. Tapi jika kita, prosesnya umpamanya dari proses satu terus kita kita serahkan atau kita antar atau kita deliver ke proses selanjutnya. Nah, proses deliver ini tidak menimbulkan output terhadap produk itu secara langsung sehingga, itu tidak memiliki nilai tambah. Tapi apakah itu diperlukan? Nah, itu kita kaji lagi. Apakah kita perlu proses, deliver itu dengan manusia? Kalau memang dengan alat, berarti, eee, proses deliver itu tidak memiliki nilai tambah tetapi dibutuhkan, seperti itu. Nah, dalam proses, kita melibatkan manusia, ada beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan terkait ergonomi. Ergonomi ini, pertanyaannya penting nggak sih? Sangat penting, teman-teman. Jadi, proses yang, mempertimbangkan ergonomi itu sangat, berdampak pada hasil. Jika memang, proses itu, seumpamanya
satu manpower itu proses dari ambil, proses, kirim. Pada saat prosesnya dia harus mengambil material itu di posisi di bawah, sedangkan prosesnya dia mengharuskan dia untuk berdiri. Artinya ada satu gerakan yang mana dia harus jongkok atau membungkuk untuk mengambil barang. Nah, hal itu sangat berdampak terhadap output produksinya. Kenapa? Karena dia harus dia harus melakukan proses yang tidak memiliki nilai tambah dan beresiko terhadap kesehatan tubuh si manpower tersebut. Jika dilakukan itu terus-menerus selama 8 jam dan kali hari kerja, itu akan berdampak sangat fatal terhadap tubuh si manpower tersebut. Jadi memang dalam faktor ergonomi ini harus dipertimbangkan dengan benar bagaimana tools-tools atau alat bantu yang bisa mensupport proses tersebut. Contoh seumpamanya untuk menggantikan gerakan tadi, ya kita harus menjadikan meja dan bracket untuk meletakkan material sehingga dia hanya cukup menggeser atau menggerakkan tangannya dia ke arah kanan atau ke arah kiri, lalu prosesnya aja di depannya dia, sehingga dia tidak perlu membungkuk lagi, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah sedikit poin-poin yang perlu diperhatikan untuk membuat suatu line produksi yang efisien dan produksinya optimal, seperti itu. Baik, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas atensinya.